Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin mewakili dari tim NDK akan sharing sedikit terkait dengan menu-menu yang terdapat pada role user aplikasi Srikandi versi 3. Dan pada kesempatan kali ini, saya mohon izin menggunakan akun milik Pak Imam Mahdi selaku Katim 1 Inspektorat. Dan berikut adalah tampilan dari halaman utama aplikasi Srikandi versi 3 untuk role user. Nah, pada bagian tengah kita bisa melihat dashboard yang menampilkan beberapa menu dan juga nilai dari menu-menu tersebut. Adapun menu utama dari aplikasi Srikandi versi 3 ini bisa kita lihat pada bagian sebelah kiri. Pertama kali kita akan melihat menu beranda yang menampilkan dashboard yang sudah kita sama-sama lihat tadi. Selanjutnya pada bagian penciptaan arsip ada dua menu. Yang pertama adalah menu naskah masuk. Nah, pada menu naskah masuk ini terdiri dari beberapa submenu. Namun sesungguhnya untuk menu naskah masuk ini jarang sekali digunakan oleh oleh role user, karena fungsi dari menu naskah masuk ini adalah jika suatu unit kerja menerima naskah masuk yang diterima tanpa menggunakan aplikasi Srikandi, baik itu naskah masuk konvensional ataupun naskah masuk yang dikirimkan via email, itu dimungkinkan untuk di-upload menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi misalkan dari unit kerja inspektorat, saya izin mencontohkan inspektorat mengharuskan semua surat yang masuk itu diproses harus menggunakan Srikandi, maka TU Inspektorat bisa menggunakan menu naskah masuk ini dengan mengupload metadata dan juga file surat tersebut untuk kemudian diproses menggunakan Srikandi. Jadi untuk menu naskah masuk, mohon izin, itu biasanya digunakan oleh role tata usaha atau sekretaris. Namun bukan tidak mungkin juga bisa dilakukan oleh user. Jadi nanti itu tergantung dari bagaimana dari unit kerja, apakah memperbolehkan user juga untuk mengupload surat masuk ke dalam Srikandi. Selanjutnya ada menu naskah keluar. Menu naskah keluar ini berfungsi jika suatu unit kerja ingin membuat surat dan ditujukan ke luar instansi atau ke luar unit kerja lainnya di lingkungan BSSN. Jadi penggunaan Srikandi versi 3 ini tidak ada membedakan naskah dinas keluar internal ataupun naskah dinas keluar eksternal. Jadi semua diproses pada menu naskah keluar ini. Nah, ketika suatu naskah keluar ingin diproses, kita bisa menggunakan menu registrasi naskah keluar. Kita mengisikan field-field yang tersedia, dan untuk field yang ada tanda bintangnya itu adalah field yang wajib untuk diisi. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai meregistrasi naskah keluar, maka kita bisa melihat surat atau naskah keluar yang sudah kita proses itu pada menu daftar naskah keluar. Lebih kurang submenu daftar naskah keluar ini mirip dengan agenda surat keluar versi konvensional. Nah, adapun untuk submenu log naskah keluar itu mirip dengan submenu daftar naskah keluar. Bedanya ada keterangan tambahan terkait dengan status verifikator, status penandatangan, status kirim, sampai dengan status berkas. Kurang lebih kedua submenu ini ya sama seperti dengan agenda naskah keluar versi konvensional. Lanjut, ada submenu verifikasi naskah. Nah, submenu verifikasi naskah ini berfungsi jika suatu user, dalam hal ini saya mencontohkan Bapak Imam Mahdi selaku Katim 1 Inspektorat. Jadi Bapak Imam Mahdi menjadi verifikator untuk suatu naskah dinas yang dibuat oleh staf di Inspektorat. Nah, untuk dapat memverifikasi naskah tersebut, Bapak Imam Mahdi bisa menggunakan
submenu verifikasi naskah. Kemudian Bapak Imam Mahdi bisa memproses surat tersebut, apakah Bapak Imam Mahdi setuju ataupun tidak setuju dengan surat tersebut. Itu bisa dilakukan di submenu ini. Sedangkan untuk submenu tanda tangan naskah, ini adalah jika suatu user, atau dalam hal ini saya contohkan Bapak Imam Mahdi, harus menandatangani suatu naskah dinas yang dibuat oleh anggota timnya. Nah, itu bisa menggunakan submenu tanda tangan naskah. Selanjutnya pada bagian master ada menu pengguna. Nah, menu pengguna ini terdapat beberapa submenu, mulai dari penandatanganan, tujuan naskah, hingga grup tujuan disposisi. Nah, semua submenu ini adalah hal-hal yang dibutuhkan ketika kita membuat suatu naskah keluar. Jadi, pada saat kita meregistrasi naskah keluar, terdapat field-field yang berisikan pejabat penandatangan, tujuan naskah, grup tujuan naskah, sampai dengan grup tujuan disposisi. Nah, semua field itu bisa kita isikan pada menu pengguna. Jadi, sebelum kita membuat suatu naskah keluar, terlebih dahulu kita harus tentukan dulu siapa-siapa atau siapa penandatangannya, tujuan naskahnya siapa, itu pada menu pengguna ini. Jadi, perlu diperhatikan jika kita ingin membuat suatu naskah keluar, terlebih dahulu kita isikan metadata-metadata yang diperlukan pada menu pengguna. Selanjutnya pada bagian instrumen kearsipan terdapat sebuah menu tata naskah dinas. Di dalamnya ada submenu template naskah. Jadi template naskah ini pada saat ini baru ada 5. Ini hanya sebagai contoh. Jadi bisa sebagai referensi bagi rekan-rekan yang ingin membuat suatu naskah dinas dengan cara mendownloadnya. Atau juga jika teman-teman ingin menggunakan text editor yang ada pada Sri Kandi, secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan template naskah tersebut. Namun jangan khawatir bagi teman-teman atau rekan-rekan yang tidak ingin menggunakan text editor bawaan dari Sri Kandi, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word. Itu dimungkinkan untuk kemudian nanti diupload via Sri Kandi. Oke. Selanjutnya ada pada bagian pemeliharaan arsip ada menu pemberkasan arsip aktif. Jadi di Sri Kandi versi 3 ini memungkinkan bagi user untuk memberkaskan arsip-arsip yang masuk ke akun mereka. Nah, terkadang kan ada arsip-arsip yang berupa personal file seperti SP ataupun Captim yang masuk ke akun di Sri Kandi, dan bagi user yang ingin memberkaskan itu dimungkinkan. Jadi perbedaan antara pemberkasan arsip aktif pada user dengan yang pada tata usaha atau sekretaris, kalau user lebih pemberkasan pada personal file tadi, sedangkan tata usaha itu lebih kepada pemberkasan terhadap arsip-arsip aktif yang masuk atau diciptakan oleh unit kerjanya. Nah, itu adalah perbedaan pemberkasan arsip aktif di antara kedua akun, antara user dan tata usaha. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.